wabarakatuh. Hai kelas 8, ketemu lagi dengan saya Ibu Enji di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan membahas ke modul 7, unit pertama, yaitu tentang persamaan garis lurus atau biasa disingkat dengan PGL. Jadi kalau nanti di belakang Bu Enji bilang PGL, jangan bingung ya, PGL itu apa gitu ya. PGL itu adalah persamaan garis lurus. Oke. PGL itu adalah persamaan linear dua variabel dengan dua variabel yang tidak diketahui yang jika digambarkan pada bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Itu namanya PGL. Masih ingat yang disebut dengan dua variabel? Dua variabel ini contohnya ada X dan Y, ada A dan B, ada M dan N. Itu namanya adalah dua variabel. Adapun rumus umum dari PGL itu adalah Y sama MX plus C, di mana di sini kalau kita cek, maka yang namanya variabelnya itu adalah yang Y dengan X. Sedangkan M di sini itu sebagai gradien. Gradien itu apa? Gradien itu adalah garis, kemiringan garis. J-nya tetap konstanta ya, konstanta. Oke, contohnya Bu Enji di sini punya persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan 3X plus 5. Jadi Y dengan X di sini berlaku sebagai variabel, 5-nya sebagai konstanta, sedangkan 3 yang di depannya X ini dia berlaku sebagai gradien atau kemiringan garis. Kalau banyak punya 2X plus Y sama dengan 4. Kalau seperti ini bisa kita ubah dalam bentuk Y sama dengan 4 min 2X. Kok bisa jadi min 2X Bu Enji? Karena 2X-nya ada di sebelah kiri, tanda panah sama dengan dia berganti melewati tanda sama dengan sehingga tandanya berubah menjadi negatif. Pada persamaan 2X plus Y sama dengan 4 berarti gradiennya sama dengan 2. Variabelnya ada X dengan Y, konstantanya juga ada 4. Oke. Kita lanjut ke gradien atau kemiringan garis. Gradien atau kemiringan garis itu adalah perbandingan tinggi dalam diagram kartesius itu ya. Dalam bidang kartesius kan nanti ada sumbu X dengan sumbu Y. Nah, gradiennya itu merupakan perbandingan antara Y dengan X-nya. Y dibandingkan dengan X-nya. Jadi perbandingan garis yang tinggi dibandingkan garis yang lurus yang mendatar. Ya, ini M gradien itu sama dengan delta Y per delta X. Karena delta berarti di sini sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibanding dengan X2 dikurangi X1. Bu Enji kalau misalkan cuma Y saja boleh. Kalau yang contohnya seperti ini kan berarti kan cuma dia tidak melewati 2 titik gitu ya. Boleh, jadi langsung Y per X aja juga boleh. M sama dengan delta Y per delta X. Contohnya Bu Enji punya Y sama dengan 3X plus 5. Berarti langsung bisa kita ketahui bahwa M-nya sama dengan 3. Kalau seperti ini 3X min, jangan lupa ya, kalau untuk mencari gradien maka harus dibentuk dulu kita ubah dalam bentuk Y ya. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada 3Y, berarti kita harus ubah dalam bentuk Y dulu. Contohnya seperti ini. Yang kedua, 3X min 4 sama dengan 4Y. Nah, ini kan masih 4Y. Maka kita ubah dalam bentuk Y. Bagaimana kalau supaya 4Y berubah jadi Y? Maka semuanya harus kita bagi dengan angka 4, ya kan? Untuk mendapatkan Y tadi. Oke. Sama-sama kita bagi 4, jadinya 3 dibagi 4, 3 per 4X. 4 dibagi 4, 1. 4Y dibagi 4 sama dengan 1 juga. Jadi Y sama dengan 3 per 4X min 1. Maka gradiennya yang nempel dengan X berapa? 3 per 4. Oke. Sifat-sifat gradien yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X maka bergradien 0. Ini ya. Ini kan garisnya sejajar dengan sumbu X. Maka dia mempunyai gradiennya M-nya sama dengan 0. Kenapa? Kan tadi gradien M itu sama dengan delta Y per delta X. Karena sejajar dengan sumbu Y seperti ini, maka nilai X-nya itu sama dengan 0. Tadi kan M delta Y per delta X ya. Kalau X-nya 0, maka otomatis M-nya pasti sama dengan 0. Oke. Untuk yang sifat yang kedua yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y itu tidak akan memiliki gradien. Jadi seperti ini ya. Kalau garisnya tadi sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis dia Y-nya nilainya sama dengan 0. Tadi kan M sama dengan delta Y per delta X. Kalau Y-nya 0, maka dia
tidak memiliki gradien. Yang ketiga, garis-garis yang sejajar itu akan memiliki gradien yang sama. Misalkan seperti ini, Benji punya garis K dengan garis L. Karena keduanya sejajar, maka gradien garis K pasti sama dengan gradiennya garis L. Hasil kali gradien dari dua garis yang tegak lurus itu sama dengan -1. Jadi kalau nanti ada suatu garis yang tegak lurus, mungkin satunya yang misalkan yang K-nya nanti ke bawah, yang L-nya ke mendatar, itu kan jadinya tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus maka perkalian kedua gradiennya itu sama dengan -1. Yang kelima, sifat kelima, bila garisnya naik dari kiri ke kanan seperti ini, maka gradiennya bernilai positif, lebih dari 0. Tapi kebalikannya, kalau garisnya turun dari kiri ke kanan seperti ini, maka gradiennya bernilai negatif, kurang dari 0. Oke ya, paham? Sekarang Ibu Enji lanjutkan ke menentukan gradien. Gradien tadi itu adalah rumusnya M sama dengan delta Y per delta X. Nah, gradien juga bisa langsung ditentukan dari persamaan garis lurusnya itu sendiri. Misalkan ini Ibu Enji punya Y sama dengan 3X min 6. Nah, yang nempel dengan X itu adalah sebagai gradien, dengan catatan persamaan garis lurusnya harus diubah dalam bentuk Y dulu. Jadi kalau misalkan di persamaan itu masih 3Y atau masih 2Y, harus diubah ke dalam bentuk Y. Paham ya? Nanti kita tinggal menentukan gradiennya yang nempel dengan X-nya. Contoh yang kedua, Banyak punya 2Y sama dengan 4X min 8. Nah, ini karena Y-nya masih 2Y, nah maka harus kita ubah dulu dalam bentuk Y. Supaya dari Y, maka ini semuanya harus dibagi dengan 2. 2Y sama dengan 4X min 8 dibagi 2 semuanya, jadinya adalah Y sama dengan 2X min 4. Sehingga karena ini sudah persamaannya dalam bentuk Y, maka kita tinggal menentukan gradiennya yang nempel dengan X angka berapa? 2. Maka M-nya sama dengan 2. Paham ya? Oke, sekarang Benji lanjutkan ke berikutnya. Cara menentukan PGL, persamaan garis lurus, itu ada dua cara. Yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik yang dilalui oleh garis, maka kita tinggal memasukkan ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min 1, dikalikan X1. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, dimana Y ini tetap Y1 sama X1 itu titiknya, M-nya itu adalah gradiennya. Oke, contohnya ya, tentukan PGL yang bergradien 3 dan melalui titik negatif 2, negatif 3. Dari sini kan diketahui M-nya sudah ada 3. Titiknya X1-nya min 2, Y1-nya berarti min 3. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Cara pertama ya, Y min Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Tinggal kita masukkan dalam persamaannya. Sudah ketemu ya? Sehingga ketemunya adalah Y sama dengan 3X plus 3. Cara yang kedua itu kita mencari dulu gradiennya. Kan tadi M-nya sudah ada 3. Nah, kita masukkan dalam persamaan umumnya Y sama dengan MX plus C. Nah, Y-nya tadi kan negatif 3. M-nya 3. X-nya negatif 1. Kita masukkan rumus persamaan ini untuk mencari C. Nah, C-nya ketemunya 3. Dari sini kita balik lagi ke persamaan Y sama dengan MX plus C. Y-nya sama dengan, kita tinggal mengganti C-nya dengan angka 3. Jadi Y-nya sama dengan 3X plus 3. Ini ya. Ada dua cara. Pilih cara yang mana yang lebih gampang, yang bisa dipakai menurut kalian. Ya, sekarang yang kedua, bila diketahui dua titik yang dilalui oleh sebuah garis, maka persamaannya jadi seperti ini. Y min Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi kita nggak perlu mencari gradien. Kita tinggal masukkan dua titik tadi yang dilewati oleh sebuah garis tadi ya. Oke. Contohnya, tentukan PGL yang melewati titik negatif 2,0 dan 0,4. X1-nya negatif 2, Y1-nya 0, X2-nya 0, Y2-nya 4. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1
per X2 dikurangi X1. Ketemu ya, tinggal masukkan bla 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 bla, eksekusi jadinya adalah seperti ini. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, bentuk yang seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan silang. Y dikalikan dengan 2, 4-nya dikalikan dengan X plus 2, perkalian silang ya. Jadinya adalah 2Y sama dengan 4 dikali X plus 2, perkalian pelangi, rainbow. Jadinya 2Y sama dengan 4 kalikan X dan plus 4 kalikan 2. Ini ya. Jadi 2Y sama dengan 4X plus 8. Maka kita ubah dalam bentuk Y. Jadi semuanya dibagi 2. Jadinya adalah Y sama dengan 2X plus 4. Cara yang kedua itu kita mencari gradiennya dulu. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, karena tadi diketahui 2 titik, maka untuk mencari M-nya itu kita tinggal mengurangi antara Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Masukkan eksekusi, hasilnya M-nya sama dengan 2. Sini kita kembali ke persamaan awal, yaitu yang Y min Y1 sama dengan M dikalikan X min X1. Tinggal masukkan semuanya, jadi deh. Tadi M-nya ketemunya sama dengan 2 kan. Masukkan ke dalam persamaan ini, selesai sudah. Nah, langkah yang terakhir yaitu adalah menggambar grafik PGL. Caranya bagaimana? Kita tentukan dulu pertemuan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, dan kita tinggal menghubungkan titik-titik dari titik potong tersebut yang sudah kita ketahui ya. Contohnya adalah grafik dari PGL dari Y sama dengan 3X min 9. Nah, sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Bentuk hurufnya ini. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan saja. Misalkan yang kita nolkan dulu, X-nya sama dengan 0 ya. Titik potong dengan sumbu X, X-nya 0. Nah, kalau X-nya 0, nah kita masukkan persamaan Y sama dengan 3X min 9. Kalau X-nya 0, maka Y-nya ketemunya adalah negatif 9. Sekarang kalau Y-nya yang kita nolkan, maka sama dengan 3X min 9, 9-nya pindah ruas, jadinya Y sama 3X sama dengan 3, maka X-nya ketemunya adalah 3. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya ketemu 3, kita tinggal gambar. Nah, ini titik potongnya antara sumbu X dan sumbu Y sudah ada. Nah, ya. Yang ini adalah titik potongnya dengan sumbu Y, karena sumbunya 0, jadi X-nya di 3. Yang ini titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X, Y-nya sama X-nya 0, jadi Y-nya negatif 9, kita garis. Sudah selesai ketemu. Begitu cara menggambarkannya. Jadi dicari dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, langkah terakhirnya tinggal menghubungkan titik-titik tersebut. Gitu ya. Nah, untuk memahami kejelasannya, silahkan kalian untuk mengerjakan tugas yang ada di akhir penjelasan Ibu Enji ini. Oke, ini adalah tugasnya. Silakan dikerjakan. Ada 3 soal. Yang pertama ini, manakah yang termasuk PGL? Kalian tinggal memilih yang mana. Nomor 2, manakah PGL yang memiliki gradien 1/3? Tinggal milih yang A, B, C, apa D. Dan yang terakhir nomor 3, tentukan PGL, persamaan garis lurus, dan juga gambarkan grafiknya. Nah, ada soal ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.